Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes ya. Pengendalian lingkungan adalah upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan serta desain dan konstruksi bangunan dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas, dan pengunjung. Jadi di sini yang dikendalikan adalah kualitas udara, air, dan lingkungan di tempat kerja. Tujuannya apa? Mencegah terjadinya penyebaran infeksi ke satu pasien, dua ke petugas, tiga ke pengunjung, dan yang keempat ke masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Yang dikendalikan air, udara, dan lingkungan tempat kerja ya. Ya, ini air ya. Pengendalian lingkungan air. Yang pertama itu sistem air bersih. Kemudian persyaratan kesehatan air. Airnya harus bersih ya, tidak berbau, tidak berasa. Kemudian untuk air yang C ini sistem pengelolaan limbah cair baik medis dan non medis ya. Ada pengelolaan limbahnya, contohnya menggunakan IPAL ya, instalasi pengelolaan air limbah, ada sistem IPAL-nya. Kemudian yang kedua adalah ventilasi ruangan. Ventilasi ruangan ini yang pertama mempunyai ventilasi udara yang baik, meliputi ventilasi alami dan atau ventilasi mekanik atau buatan. Ventilasi alami contohnya jendela. Untuk ventilasi buatan ini alat itu loh, alat yang untuk mengeluarkan udara dari dalam ruangan. Kemudian untuk ventilasi ruangan yang kedua itu ada pintu dan jendela yang bukan permanen. Kemudian yang poin C di ventilasi ruangan itu pertukaran udara itu 6-12 kali pertukaran udara per jam. Kemudian penghawaan udara ruangan baik, tidak panas, pengap, dan bau. Ada penghawaan hawa. Kemudian yang E ini pemilihan sistem ventilasi alami ya, pakai jendela itu ya, alami. Lanjut di konstruksi bangunan nih. Kata kunci dari pengendalian lingkungan ada 3 ya: air, ventilasi ruangan, dan konstruksi bangunan. Yang pertama adalah desain bangunan sendiri, kemudian persyaratan kehandalan bangunan, bangunannya itu kuat ya. Kemudian sistem pencahayaan, ada ukurannya ya, cahaya lampu itu. Kemudian penataan barang dan lingkungan, kemudian pembersihan lingkungan, dan pemisahan toilet wanita dan laki-laki. Toilet ini harus dipisahkan antara toilet wanita dan laki-laki. Lanjut, pengendalian lingkungan, prinsip cegah kolonisasi, bukan sterilisasi ya. Yang pertama itu pembersihan rutin ya. Bangunan ini dibersihkan rutin, dilakukan minimal 2 kali sehari, ditargetkan pada permukaan yang sering disentuh. Kemudian lanjut pembersihan terminal rutin atau terminal rutin cleaning. Dan yang ketiga dekontaminasi lingkungan. Pakainya untuk pembersihan rutin ini deterjen ya, deterjen netral. Desinfektan mengandung 0,05 klorin atau 0,5% klorin jika ada tumpahan darah atau cairan tubuh. Itu klorin untuk spill kit ya. Kemudian atau gabungan deterjen dan desinfektan mengandung 0,05% klorin ya. Untuk pembersihan terminal rutin ini sama ya, pakainya juga klorin. Kemudian untuk dekontaminasi lingkungan ya,
dekontaminasi lingkungan ini menggunakan sinar ultraviolet dari matahari dan teknologi pemberian desinfektan. Disemprot desinfektan ya, desinfektan kimia seperti uap hidrogen peroksida. Nah, yang sebelah ini adalah pembersihan dan desinfeksi permukaan lingkungan dalam konteks COVID-19 ya. Dilakukan penyemprotan atau fogging bahan kimia tertentu seperti formalin, klorin, atau senyawa amonium kuartener tidak direkomendasikan. Penyemprotan atau fogging area luar ruangan seperti jalan atau pasar juga tidak direkomendasikan untuk membunuh virus COVID-19 dan patogen-patogen lainnya karena debu dan serpihan menonaktifkan desinfektan, sedangkan materi organik dari tempat bersih tidak mungkin dibersihkan. Ya. Ini dari WHO ya, tanggal 15 Mei 2020. Jadi tidak dianjurkan ya penyemprotan atau fogging di jalan-jalan. Pas usum COVID itu kan disemprot jalan-jalan ya pakai mobil opo itu. Semutu banyune jalan teles kabeh itu. Ternyata berdasarkan WHO itu tidak direkomendasikan. Kemudian yang ketiga, menyemprot orang dengan desinfektan seperti di dalam bilik, kotak, atau terowongan dalam keadaan apapun tidak direkomendasikan ya. Menyemprot orang dalam bilik, kan ada bilik desinfektan itu ya. Kalau kita pijak nanti keluar air dari atas ada cairannya, itu juga tidak direkomendasikan ya. Ternyata banyak kegiatan saat COVID itu ya yang tidak direkomendasikan oleh WHO ya. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.